Shalom, saya berdoa Anda selalu menikmati kebaikan dan janji Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu tersedia untuk Anda. Bahkan, kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup dengan menabur kebaikan bagi banyak orang. Benih kebaikan di tangan Anda lebih dari cukup untuk memberkati Anda dan mengubahkan kehidupan orang lain. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda hari ini. Tema renungan hari ini adalah kesempatan menabur kebaikan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu atas hidup kami. Saat ini kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini di kitab Galatia 6 ayat 9. Kita telah merenungkannya setiap hari, setiap pasal dari pasal 1, dan saat ini sudah sampai ke Galatia pasal 6. Berarti satu kitab ini sudah selesai kita renungkan bersama-sama. Puji Tuhan. Kita akan lihat Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sahabat dekat Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan mencintai kebaikan. Karena sifat Tuhan adalah baik. Tuhan pun rindu supaya setiap umatnya senang melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Bagian kita adalah jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan kebaikan tersebut. Jangan izinkan kesempatan melakukan yang baik ditukar dengan melakukan yang buruk dan jahat. Walaupun ada kebiasaan manusia yang berpikir kesempatan sekarang lebih suka melakukan hal-hal yang buruk karena berharap masih punya waktu yang panjang di hari esok untuk melakukan kebaikan. Sehingga ada istilah begini, puas-puasin dulu sekarang, nanti kalau waktunya bertobat maka semua perbuatan yang buruk akan dihentikan. Ini cara berpikir sesat. Tetapi memang banyak yang pilih hal-hal yang menyesatkan seperti ini. Karena merasa masih muda, maka hidup hura-hura. Karena merasa sehat dan kuat, maka hidup sembarangan. Karena merasa mampu, maka hidup foya-foya. Namun ketika sudah rusak dalam pergaulan, kesehatan sudah rontok, bernafas sudah tersendat-sendat, jatuh miskin dan susah, baru mau mikir ingin menabur kebaikan. Kadangkala waktu sudah terlambat baru mau bertobat. Sayang sekali kan? Waktunya sudah telat. Nah, kita harus ingat, ada prinsip barang siapa menabur dalam kedagingan, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi apa yang dikatakan orang yang salah ini, kita harus ingat dong firman Tuhan. Jadi orang suka lupa dengan prinsip ini, sehingga berleha-leha selama kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Ingatlah baik-baik bahwa apa yang ditabur dalam kedagingan pasti akan menuai kerusakan dan kebinasaan. Tidak mungkin seorang menabur kedagingan, tetapi akibat buruk dari kedagingan akan ditanggung orang lain. Nggak begitulah. Tetap saja, siapa yang menabur, maka dialah yang akan menuai. Karena Tuhan adil terhadap umatnya. Sahabat dekat Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mendorong kita agar menabur dalam roh, supaya akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Siapa yang tidak menabur dalam roh, maka tentunya tidak akan menuai dari roh itu. Jadi jangan buang-buang kesempatan. Ayo menaburlah di dalam roh. Seperti apakah menabur dalam roh itu?
Anda melakukan berbagai kebaikan karena beriman kepada Tuhan. Anda melakukan menabur berbagai hal yang baik karena dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, motif melakukan hal-hal yang baik sangatlah penting. Seseorang bisa melakukan banyak kebaikan dengan motif supaya dapat menerima kebaikan dari orang lain, atau melakukan kebaikan supaya dikenal sebagai orang baik. Dapat juga seseorang melakukan kebaikan karena memang dia dibayar untuk melakukan semuanya itu. Ada yang melakukan kebaikan karena merasa senang nih. Dia merasa senang untuk melakukan kebaikan, sehingga hatinya terasa dipuaskan ketika dia praktek kebaikan. Bahkan ada yang melakukan kebaikan karena terpaksa untuk melakukannya. Semua jenis kebaikan ini dapat dilakukan oleh siapapun. Mereka yang tidak percaya Tuhan pun mampu melakukannya. Hanya bedanya, semua motif ini tidak dikaitkan dengan iman. Mereka melakukannya tapi tidak dikaitkan karena dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dikaitkan karena ingin taat dan mau mengabdi kepada Tuhan, serta tidak dikaitkan karena mengasihi Tuhan. Hanya anak-anak Tuhanlah yang mampu menabur kebaikan dengan mengaitkannya berdasarkan karena beriman kepada Kristus, karena mengasihi Tuhan, karena mau dituntun oleh Roh Kudus. Inilah yang dimaksud dengan menabur kebaikan di dalam roh dan pasti akan menuai kekekalan. Nah, marilah kita kembali memeriksa segala kebaikan yang sedang kita tabur di dalam kehidupan ini. Kita cek kembali dan kita pertegas kembali bahwa apapun kebaikan yang sedang kita sebarkan adalah menabur kebaikan di dalam roh. Sehingga cara pandang kita yang benar inilah akan melatih diri supaya tidak cepat bosan untuk menabur kebaikan. Tetap selalu bersemangat meskipun kadangkala sulit dan berat untuk melakukan kebaikan. Karena berbagai tantangan selalu muncul. Misalnya, tidak adanya penghormatan yang layak kepada mereka yang telah melakukan kebaikan. Tidak sedikit mereka yang melakukan kebaikan justru mereka yang dicemooh. Mereka yang melakukan kebaikan malah difitnah dan disalahkan. Melakukan kebaikan malah dicurigai. Berbuat baik malahan ditipu orang. Nah, masih banyak pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman lainnya. Tetapi Tuhan berkata, jangan menjadi lemah di dalam menabur kebaikan, karena Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyertai, memberikan kemampuan, serta Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat kekekalan dari Tuhan. Pergunakanlah kesempatan melakukan kebaikan. Dengan Tuhan menegaskan bahwa marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Tuhan, jamahlah hati kami agar tidak bosan-bosan menabur kebaikan. Tuhan, ajarlah kami melakukan kebaikan dengan memiliki kepekaan untuk mengulurkan tangan kami kepada kawan-kawan seiman dan kepada orang lain, supaya melalui diri kami, orang lain dapat menikmati kebaikan Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan makin dikenal dan makin dipermuliakan. Berkatilah kami semuanya Tuhan dengan kebaikan-kebaikan-Mu yang besar dan mulia yang berasal dari sorga. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah juga kami malam ini di saat kami akan beristirahat. Kiranya berkat dan perlindungan Tuhan menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Anda dapat mendukung pelayanan ini dengan membagikan link renungan ini kepada rekan-rekan Anda. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.